Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Anissa Fitri Kultimah, mahasiswi dari mata kuliah Praktikum Radiologi dan Radioterapi dengan NIM 2404012212009. Oke, kali ini aku akan menjelaskan beberapa praktikum yang telah kami laksanakan. Untuk praktikum yang pertama hingga kedua itu ada pengenalan alat dan alat pelindung radiasi. Oke, pertama kita akan masuk ke pengenalan alat terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah radiografi mobile polymobil plus. Ini gunanya untuk mengambil gambar radiografi di lokasi tanpa memindahkan pasien. Kemudian ini namanya papan kolimator yang fungsinya untuk mengarahkan sinar X hanya pada area yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada tabung kolimator, fungsinya untuk mengatur ukuran dan area sinar X untuk kualitas gambar yang optimal. Lalu ada juga yang namanya stopwatch, ini gunanya untuk mengevaluasi kontras dan kualitas gambar radiografi. Lalu ada film, ini untuk memverifikasi akurasi area sinar X. Lalu ada water pass, ini untuk memastikan kedataran dan keselarasan alat sebelum digunakan. Jadi memastikan si radiografer atau radiografi polimobil plus itu dalam keadaan sejajar, 0 derajat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengenalan alat pelindung radiasi. Yang pertama itu ada sarung tangan timbal dengan fungsi melindungi tangan saat menangani bahan radioaktif. Yang kedua ada kacamata pelindung radiasi. Kacamata ini gunanya untuk melindungi mata dari radiasi untuk mencegah katarak. Lalu ada apron leher. Ini digunakan untuk melindungi kelenjar tiroid dari resiko kanker akibat radiasi. Apron ini dia dilapisi oleh timbal untuk mencegah radiasi masuk ke dalam tubuh. Lalu ada yang namanya apron pelindung payudara. Ini gunanya untuk melindungi payudara dari radiasi dan mengurangi resiko kanker payudara. Lalu ada apron pelindung organ reproduksi. Ini untuk melindungi organ reproduksi dari radiasi. Terakhir ada lid apron. Ini apron seluruh tubuh. Gunanya untuk melindungi seluruh tubuh dari radiasi, terutama organ vital. Nah, cara penggunaan dari APD radiasi itu sendiri yang pertama, kita harus mengecek apron dari kerusakan. Lalu kedua, pilih ukuran yang pas dengan tubuh agar nyaman dan menutup bagian penting seluruh tubuh. Yang ketiga, kencangkan strap atau ikat pinggang agar apron tidak longgar. Selanjutnya, memastikan bagian depan tubuh seperti dada, perut itu terlindungi. Lalu berdiri di dekat pasien, tetapi di luar jalur langsung sinar X. Kemudian jangan lupa gunakan sarung tangan atau kacamata pelindung jika perlu. Dan lepas apron dengan hati-hati setelah selesai. Lalu cara meletakkan apronnya itu harus di meja yang luas tanpa dilipat agar lapisan timbal di dalamnya itu tetap awet. Ada beberapa ketebalan timbal yang digunakan pada apron. Ada timbal sekitar 0,25 mm Pb itu gunanya untuk mengurangi paparan radiasi hingga 75%, yakni proteksi minimal. Lalu ada ketebalan timbal 0,35 mm, itu mengurangi paparan radiasi hingga 90%, proteksi sedang. Lalu ada ketebalan 0,5 mm ini mengurangi paparan radiasi hingga 99%. Ini proteksi tertinggi. Lalu siapa aja sih yang memakai apron? Yang pertama itu ada tenaga medis radiologi seperti dokter, perawat, dan teknisi di mesin sinar X. Kemudian petugas radioterapi yang bekerja di fasilitas radioterapi ataupun kedokteran nuklir. Lalu pasien saat menjalani prosedur radiografi atau CT scan. Lalu ada dokter bedah radiologi intervensional. Lalu ada asisten medis untuk mendukung prosedur radiologi di ruang operasi.
Selanjutnya, di praktikum ketiga itu ada pengenalan alat uji kolimasi dan iluminasi dengan tujuan untuk mengetahui cara menghitung selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X dan mengetahui cara mengukur tingkat pencahayaan atau iluminasi yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Dan bahannya yang pertama ada radiografi mobile plus, lalu ada luxmeter, meteran, dan reseptor citra. Juga ada spidol atau marker dan water pass. Lalu ada seperangkat alat kolimasi, tabung kolimator, dan papan kolimator. Cara kerjanya yang pertama meletakkan reseptor citra atau kaset berukuran 23 x 30 cm di atas permukaan yang datar. Kemudian posisikan reseptor citra atau kaset di tengah area kolimasi dan atur jarak fokus tabung sinar X dengan reseptor setinggi 100 cm dengan SID 1 cm. Lalu memastikan kolimator, tabung sinar X, dan permukaan reseptor citra sejajar menggunakan water pass. Yang keempat, atur ukuran lapangan kolimasi menjadi 18 x 14 cm atau sesuai ukuran alat uji dan pastikan pusat alat uji itu sejajar dengan pusat cahaya atau crosshair. Dan kemudian catat posisi X1, X2, Y1, dan Y2-nya. Lalu langkah yang kelima, dokumentasi pengaturan awal lapangan kolimasi yang telah diatur, lalu lakukan penyinaran radiografi sesuai dengan kondisi peralatan sinar X untuk mendapatkan gambar pada reseptor citra yang dapat dievaluasi, lalu periksa juga apakah cahaya kolimator itu sesuai dengan berkas sinar X pada gambar yang dihasilkan, dan catat perbedaannya antara cahaya kolimator dan berkas sinar X berdasarkan nilai X1, X2, Y1 dan Y2 awal dan akhir. Jadi menghitung deltanya. Lalu yang kedelapan itu mengulangi langkah-langkah di atas untuk ukuran titik fokus yang berbeda jika diperlukan. Lalu masuk ke cara kerja iluminasi. Yang pertama, kita harus menyesuaikan kondisi pencahayaan ruangan karena akan sangat mempengaruhi luxmeter. Lalu atur jarak SSD menjadi 100 cm dan memastikan areanya pada 25 x 25 cm. Setelah itu, tempatkan detektor luxmeter di pusat area kolimasi dan mencatat cahaya latar saat lampu kolimator mati. Lalu yang keempat, ukur kolimasi di 4 area kolimasi saat lampu kolimator menyala dan catat hasilnya. 4 area ini yaitu di area X1, X2, Y1, dan Y2. Jadi ada kuadrannya, bagian-bagian kuadrannya. Lalu yang kelima, hitung rata-rata nilai iluminasi dari keempat area tersebut. Kita masuk ke pembahasan dan kesimpulan dari uji kolimasi. Jadi, perbedaan antara area kolimasi yang ditampilkan kolimator dan area sebenarnya yang diterangi sinar X bisa disebabkan karena ketidaksejajaran kolimator dan tabung sinar X ataupun kerusakan mekanis. Penggunaan alat seperti water pass dan kolimator alignment tool itu penting untuk akurasi. Kalibrasi kolimator dan tabung sinar X itu perlu rutin dilakukan agar area yang diterangi sinar X itu sesuai dengan kolimasi sehingga mengurangi resiko paparan radiasi berlebih atau kurang pada pasien. Jadi memang harus rutin dilakukan. Jadi agar tidak terjadi kelebihan radiasi ataupun kekurangan radiasi ataupun malah radiasi tersebut terkena ke jaringan sehat. Jadi harus tepat. Lalu kita masuk ke pembahasan dan kesimpulan dari iluminasi. Luxmeter itu sering menunjukkan variasi intensitas pada titik-titik uji X1, X2, Y1, Y2 karena distribusi cahaya kolimator yang mungkin tidak merata atau kondisi lampu yang kurang optimal sehingga pemeriksaan rutin itu diperlukan. Jadi dari hasil percobaan ternyata di keempat kuadran itu luxmeter menunjukkan angka yang berbeda. Jadi kesimpulannya adalah distribusi cahaya kolimator ini perlu dijaga merata. Jadi area penyinaran itu lebih akurat untuk mendukung keselamatan dan ketepatan pencitraan. Lalu masuk yang keempat, yakni uji akurasi tegangan
dengan tujuan untuk melihat kesesuaian antara tegangan setting pada panel kontrol dengan tegangan yang terbaca pada alat ukur. Dan bahannya yang pertama ada radiografi mobile Polymobile Plus untuk mengekspos sinar X, kemudian ada surveimeter untuk mengukur tingkat radiasi di sekitar area pengujian, kemudian ada dosimeter Piranha untuk mengukur parameter radiasi seperti tegangan tabung sinar X dalam KVP, dosis radiasi, dan laju dosis. Kemudian ada meteran, itu mengukur jarak sumber sinar X dengan alat ukurnya, dan laptop untuk mengoperasikan aplikasi RTI Ocean, dan aplikasi RTI Ocean ini untuk mengolah dan merekam data dari dosimeter Piranha. Cara kerjanya yang pertama itu hidupkan detektor. Lalu letakkan detektor di atas meja dengan posisi tegak lurus terhadap anoda katoda dan kolimasikan lapangan penyinaran seluas ukuran detektor. Setelah itu, berikan parameter faktor expose dengan pengaturan 50 dan 70 MAS dan beberapa variasi KVP yakni sebesar 50, 60, 70, 81, dan 90 KVP di 50 MAS dan 64, 80, 100, 125, dan 160 KVP pada arus 70 MAS. Lalu, catat data hasil pengukuran. Selanjutnya, ditemukan dari percobaan hasil perhitungannya itu sebagai berikut. Jadi, ini tegangannya yang disetting di dosimeter, kemudian ini arus waktunya, kita setting di 50 dan 70, lalu ini tegangan yang diukur di alat ukurnya. Setelah kita hitung errornya, ternyata hanya ada 4 yang lolos, yakni pada tegangan 50, di arus 50 dengan error hanya 1,32%, kemudian di tegangan 81 KVP dan arus MAS dengan error 8,10%, lalu ada di tegangan 90 KVP dan 50 MAS dengan error 9,01%, dan terakhir ini yang lolos uji itu di tegangan 64 KVP di arus 70 MAS dengan error hanya senilai 4,77. Nah, ini untuk perhitungannya. Jadi untuk menghitung error tadi, itu rumusnya menggunakan KVP yang diset di dosimeter dikurangi KVP yang diukur. Dibagi dengan KVP yang diset di dosimeter dikali 100%. Kesimpulannya, nilai uji konsistensi dengan error maksimum KVP itu tidak boleh melebihi 10%. Jadi terlihat dari hasil perhitungan yang tadi, tegangan 50 KVP, 81 KVP, 91 KVP di arus 50 MAS yang lolos uji, dan pada tegangan 64 KVP di arus 70 MAS yang lolos uji. Jadi toleransinya hanya 10%. Ketika errornya melebihi 10%, maka dia tidak lolos uji. Lanjut, kita akan bahas di praktikum kelima, ini ada pengukuran paparan radiasi lingkungan. Dan bahannya ada radiografi mobile Polymobile Plus, surveimeter, dan juga meteran. Radiografi gunanya untuk ekspos sinar X, surveimeter untuk mengukur tingkat radiasi di sekitar area pengujian, lalu meteran ini untuk mengukur jarak pintu atau dinding ruangan ekspos ke surveimeter atau jarak latar di setiap sisi ruangan. Cara kerjanya yang pertama kita kalibrasikan terlebih dahulu surveimeter agar tidak terjadi kesalahan pengukuran. Lalu siapkan radiografi Polymobile Plus sebagai sumber radiasi dan atur skala surveimeter. Setelah itu, nyalakan surveimeter dan ekspos sumber radiasi. Lalu, ukur radiasi dengan memegang surveimeter pada ketinggian sekitar 1 meter dari dinding dengan variasi dari pintu itu sekitar 1 meter dari tanah dengan variasi jarak dari pintu itu 0 cm, 3 cm, dan 1 cm dari sisi depan, kiri, kanan, dan belakang. Jadi seluruh sisi ruangan ya yang dihitung radiasi lingkungannya. Lalu yang terakhir, baca dan catat hasil dalam mSievert per hour. Setelah itu jangan lupa dimatikan alatnya. Nah,
ini adalah hasil perhitungan survei meter dari berbagai titik. Ini di titik depan ya. Eh, Perhitungannya adalah survei meter dalam μSievert per hour ini dikurangi radiasi latarnya. Jadi ketemu nanti hasilnya ini. Ini di titik pertama itu depan pintu, terus ini di titik kedua itu eh, di depan alat radiasinya, kemudian ini ada di sisi kiri ruangan, selanjutnya ini hasil perhitungan di titik 4 di kanan ruangan, lalu terakhir ada di titik 5, ya ini di belakang ruangan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengukuran dari kelima titik menggunakan survei meter, jarak itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap paparan radiasi. Semakin jauh jarak, maka aku ulangi, semakin jauh jarak dari sumber radiasi, maka tingkat paparan radiasinya akan cenderung berkurang. Fenomena ini sesuai dengan hukum inverse kuadrat dalam radiasi, di mana intensitas radiasi akan berkurang secara proporsional dengan kuadrat jarak dari sumber. Akan tetapi, paparan radiasi yang diukur di kelima titik itu ternyata tidak konsisten menurun seiring bertambahnya jarak karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti refleksi radiasi, fluktuasi radiasi latar, serta ketidakstabilan sumber radiasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa paparan radiasi tidak selalu menurun secara linier dengan jarak, terutama dalam kondisi lingkungan yang kompleks di mana radiasi bisa dipantulkan atau tersebar. Lalu yang keenam ada uji kebocoran tabung sinar X. Tujuannya untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung sinar X. Cara kerjanya yang pertama, siapkan semua alat dan bahannya, seperti radiografi mobile polymobile plus, survei meter, pelat timbal, kamera dan meteran, serta pastikan semua alatnya berfungsi. Lalu yang kedua, pasang pelat timbal di tempat keluarnya sinar X pada radiografi mobile dan pastikan pelat timbal terpasang dengan benar dan sesuai dengan variasi ketebalan yang digunakan pada setiap posisi pengukuran. Lalu yang ketiga, tempatkan survei meter di posisi depan, kiri, kanan, belakang, dan bawah dari tempat keluarnya sinar X pada radiografi mobile dengan SID-nya 100 cm. Lalu yang keempat, kalibrasi survei meter dan lakukan proses expose dengan menyalakan radiografi mobile untuk menghasilkan sinar X dan memastikan semua posisi pengukuran siap untuk diukur selama expose berlangsung. Yang kelima, lakukan expose untuk mengukur kebocoran sinar X pada masing-masing posisi, yakni depan, kiri, kanan, belakang, dan bawah. Lalu, jangan lupa dicatat hasil pembacaan survei meter pada setiap posisi selama proses expose berlangsung. Setelah expose selesai dan data kebocoran tercatat, jangan lupa didokumentasikan hasil pengukuran dengan mencatat pembacaan survei meter dan mengambil gambar atau video dari kamera yang telah diletakkan di dalam ruang selama expose berlangsung. Nah, dari percobaan itu kita dapatkan data sebagai berikut. Di timbal 0,1 milimeter itu di depan tingkat paparan radiasinya sekitar 17,9 μSievert per hour. Kemudian kiri itu 11,9 μSievert per hour dan seterusnya sampai bawah itu paling tinggi sekitar 41,2 μSievert per hour. Kemudian untuk tingkat paparan radiasi pada timbal 0,5 mm itu di sisi depan tingkat paparan radiasinya mencapai 16,6 μSievert per hour dan seterusnya hingga bawah. Bisa teman-teman baca ya. Ini 40,6 μSievert per hour. Nah, yang ini itu ada tingkat paparan radiasi pada timbal 1 mm. Bisa kita lihat polanya. Ketika dia berada di dekat sumber, maka tingkat paparan radiasinya dia lebih besar. Ini untuk 1 mili. Kemudian ada timbal 2,5 mm. Ketika berada di depan justru dia besar. Jadi ini
ada error ya. Jadi seharusnya yang paling besar itu nilainya ada di bawah, posisinya di bawah radiografi atau di bawah tempat keluarnya sinar X. Oke, masuk ke pembahasan uji. Hasil praktikum menunjukkan bahwa tingkat kebocoran sinar X berkurang secara signifikan seiring bertambahnya ketebalan pelat timbal. Ketebalan 0,1 mm menghasilkan tingkat paparan yang tinggi, terutama di area bawah, sedangkan ketebalan 2,5 mm mampu menurunkan paparan hampir tidak terdeteksi di sebagian besar posisi. Jadi tadi sekitar 0,359, jadi sekitar 0, lah ya. Temuan ini sejalan dengan hukum Lambert-Beer, di mana intensitas sinar X menurun secara eksponensial dengan meningkatnya ketebalan pelindung. Variasi paparan pada berbagai posisi menunjukkan bahwa struktur alat radiografi mobile mempengaruhi distribusi kebocoran sinar X sehingga diperlukan pemasangan pelindung yang optimal. Selanjutnya kita akan bahas kesimpulannya. Jadi, percobaan uji kebocoran ini menunjukkan bahwa ketebalan pelat itu mempengaruhi tingkat paparan radiasi. Dengan pelat 2,5 mili itu yang paling efektif untuk mengurangi kebocoran sinar X karena memberikan pelindungan terbaik karena dia mampu menyerap dan menghamburkan sinar X dengan lebih efektif dibandingkan pelat yang lebih tipis, sehingga mengurangi jumlah radiasi yang mencapai area sekitarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Lambert-Beer, di mana intensitas radiasi akan berkurang secara eksponensial seiring bertambahnya ketebalan pelindung. Pengujian ini menekankan pentingnya penggunaan pelindung yang tepat serta evaluasi berkala untuk memastikan keselamatan radiasi. Alat seperti surveimeter itu membantu mendeteksi dan memverifikasi efektivitas pelindung sehingga melindungi tenaga medis dan pasien dari paparan radiasi berlebih. Selanjutnya, kita masuk ke praktikum ke-7 ini. Tujuannya untuk mengukur densitas film dan ketebalan step wedge. Judulnya adalah pengukuran densitas film dan ketebalan step wedge. Sebenarnya tujuannya itu lebih ke mencari tahu hubungan antara densitas film dengan ketebalan step wedge. Ini dia tujuannya. Dan bahannya yang pertama ada radiografi mobile polymobile plus, ini gunanya untuk mengekspos sinar X, kemudian ada densitometer untuk mengukur optical density film, lalu ada jangka sorong untuk mengukur ketebalan step wedge. Kemudian ada step wedge, ini untuk mengevaluasi kontras, dan film untuk memverifikasi akurasi area sinar X dengan step wedge. Cara kerjanya yang pertama, siapkan semua peralatan, termasuk radiografi mobile, densitometer, jangka sorong, step wedge, dan film. Yang kedua, pasang step wedge di bawah sumber sinar X dengan film di belakangnya. Lalu yang ketiga, lakukan exposure sinar X pada step wedge dan tangkap gambar dengan film. Setelah itu, gunakan densitometer untuk mengukur densitas film pada area yang terkena sinar X dengan ketebalan step wedge berbeda. Lalu, gunakan jangka sorong ya untuk mengukur ketebalan tiap lapisan step wedge plastik dan diperoleh data percobaan itu sebagai berikut. Yang pertama, ini data ketebalan pada step wedge yang plastik. Nah, bisa kita lihat di sini tabelnya. Semakin ketebalannya berkurang, maka optical density-nya dia semakin besar. Lalu yang kedua, ini data ketebalan step wedge besi. Kita lihat di sini semakin dia tebal, maka optical density-nya dia semakin kecil. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi, hubungan antara ketebalan step wedge dengan densitas optik film menunjukkan bahwa semakin tipis step wedge, maka semakin besar OD film atau optical density filmnya. Material yang lebih tebal akan menyerap lebih banyak radiasi sehingga mengurangi densitas film, sedangkan material yang lebih tipis akan membiarkan lebih banyak radiasi itu lewat sehingga meningkatkan optical density-nya. Lalu pada step wedge plastik, peningkatan
Optical density signifikan terjadi ketika ketebalan di bawah 3 cm menunjukkan pola eksponensial. Pada stopwatch besi, pola serupa diamati tetapi dengan densitas lebih rendah. Karena besi itu material yang lebih padat sehingga dia mampu menyerap lebih banyak radiasi dibandingkan plastik. Secara umum, film yang awalnya transparan itu berubah menjadi gelap atau keabu-abuan hingga hitam seiring dengan menurunnya ketebalan stopwatch. Jadi semakin tipis stopwatch-nya dia akan meningkat radiasinya sehingga filmnya akan gelap. Kesimpulannya, hubungan ketebalan stopwatch dan densitas film ini bersifat berbanding terbalik. Semakin tipis stopwatch, maka semakin tinggi densitas optik filmnya. Material yang lebih tipis akan memungkinkan lebih banyak radiasi menembus dan mencapai film sehingga meningkatkan optical density. Stopwatch besi itu menghasilkan optical density lebih rendah dibandingkan plastik pada ketebalan yang sama karena sifat besi yang lebih padat dan menyerap lebih banyak radiasi. Pada ketebalan besar, film cenderung transparan karena radiasi yang diterima sedikit. Sebaliknya, semakin tipis stopwatch, film menjadi lebih gelap. Yakni transparan ke hitam karena peningkatan radiasi yang diterima. Oke, sekian dari aku mengenai eh, laporan praktikum dari praktikum pertama hingga ketujuh. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.